welcome back to my YouTube channel. Oke, seperti yang aku janjiin di video kemarin ya, bahwa kali ini aku mau membahas tentang familiar. Apa itu familiar? Ya, familiar itu sangat penting ya. Salah satu jantung perang adalah familiar ya. Kalian harus memahami apa itu familiar, kegunaannya, dan buat apa. Oke, gak usah basa-basi, langsung aja kita mulai ya. Nah, familiar itu terbagi menjadi dua. Satu skill dan army talent. Skill adalah keahlian yang auto terpakai tanpa kita pasang. Dan army talent itu hanya terpakai kalau kita pasang ya. Bedakan itu ya. Oke, ini jenis-jenis familiar F2P. Pack 1 ada 5 familiar. Yang pertama kita punya Terit ya. Terit sendiri ada 2 skill. Yang pertama dia punya kecepatan max sebanyak 20% ya jika maksimal. Skill kedua dia memberi sejumlah acak fragmen 3 kali 5-30 fragmen. Dan army talent dia mengurangi def pasukan musuh di awal pertempuran sebanyak 15% ya. Oke, familiar kedua kita punya Okrut. Okrut skillnya adalah produksi balok. Nah, buat yang hyper balok ini wajib banget ya punya familiar ini, karena bisa meningkatkan sebesar 25% jika maksimal ya. Bagus banget nih ya. Oke, army talent dia mengurangi def infantry di awal pertempuran sebanyak 40% jika maksimal ya. Nah, Tuan Magma dia produksi batu ya buat hyper batu, bagus banget. Dan army talent dia mengurangi HP maksimal berjarak musuh di awal pertempuran sebanyak 40%. Ya, ini bagus ya. Oke, familiar selanjutnya kita punya Insinyur, dia produksi biji ya buat hyper biji, bagus banget, menambah 25%. Dan army talent dia menambah attack infantry di awal pertempuran sebanyak 15%. Jadi jika ruas kamu pakai ruas infa itu auto nambah 15% ya, karena infanya ada di depan. Oke, selanjutnya kita punya Jazik. Jazik sendiri penyimpanan gudang sebesar 10%. Jadi seandainya kamu di Zeroth, RSS-mu nggak akan hilang begitu aja, nggak akan habis begitu aja karena ada si Jazik ini ya. Army talent dia bisa mengurangi HP cavalry lawan sebanyak 40% ya. Nah, ini penting banget nih buat F2P untuk menghadapi kava lawan yang kuat ya. Nah, sekarang kita beralih ke pack selanjutnya, pack 1B ada Aquiris. Aquiris menambah anima sebesar 40%. Dia bisa nambah STA kalian 60-120 ya. 120 STA. Atau Braveheart ya. Oke, army talent dia mengurangi HP maksimal pasukan musuh di awal pertempuran sebanyak 15%. Kalau yang belum tahu HP itu adalah kesehatan ya. Oke, familiar selanjutnya Terra Spike. Terra Spike punya produksi makanan sebesar 25%. Jadi ini bagus banget buat yang hyper food ya. Yang punya hyperfood bagus banget pakai Terra Spike ini ya. Oke, mari kita lihat army talent dia mengurangi HP maksimal infanteri musuh di awal pertempuran sebanyak 40% ya. Oh, bagus ini. Oke, familiar selanjutnya Genome. Genome ini produksi emas ya sebesar 25%. Nah, ini hyper emas ini bisa dikawinkan sama hyper lain seperti food, seperti batu, kayu, atau biji ya. Bisa kalian silang kawinkan. Silang kawinkan. Maksudnya kawin silangkan ya guys. Oke, kita lihat army talent dia menambah attack berjarak di awal pertempuran sebanyak 15%. Maaf guys, nggak fokus. Oke, kita next. Selanjutnya ada Beastmaster. Beastmaster ini
Untuk laju perjalanan bala supply, jadi lebih cepat ya kalian saat nyetor RSS ke teman atau ke kerabat kalian. Kok kerabat? Oke. Kayak itu bagus buat bank ya. Dan Army Talendia mengurangi def kavaleri musuh di awal pertempuran sebanyak 40%. Wow. Selanjutnya Yeti. Nah, yang suka nambang-nambang farmer ini bagus banget nih punya familiar ini, bisa laju perjalanan laskar pengumpul sebanyak 25% ya. Oke, Army Talendia menambah attack cavalry di awal pertempuran sebanyak 15%. Catatan jika dipakai ya guys. Oke, pack 1 selesai, kita beralih ke pack 2. Di sini pack 2A ada 5 familiar. Familiar pertama kita punya Tempest Tide. Iya, Tempest Tide atau Tempest Tide ya, nggak tahu lah, pokoknya itu. Dia bisa def dinding sebesar 20% ya. Skill kedua ada laju pemulihan energi sebesar 10% ya. Jadi bisa cepat nambah energi kalian ya untuk monster. Yang skill ketiga dia punya meraih 20.000 pasukan tingkat 1 acak. Oh, dapat pasukan gratis guys. Dan Army Talendia memberi efek stun ke salah satu kawanan pasukan terbesar musuh selama 8 detik ketika 10% pasukanmu mati. Oh, jadi pasukan musuh tuh bisa nge-freeze selama 8 detik gitu, bisa diem aja. Oke, next kita punya Evil Weevil. Dia memiliki skill produksi makanan sebesar 35% ya. Jadi ini cocok sama pack 1B tadi yang Terra Spike. Dia juga memproduksi food ya, sama-sama memproduksi food. Dan meraih sumber daya senilai 4 jam. Jadi kamu bisa mendapatkan RSS senilai dengan kamu menambang selama 4 jam ya guys. Lumayan nih guys. Oke, Army Talendia menambah HP maksimal pasukan di awal pertempuran sebanyak 15% ya, jika dipakai ya. Oke, next kita punya Tempest. Dia memproduksi balok sebesar 35%. Nah, ini cocok banget dijodohkan sama Oak Root tadi ya. Dia menambah 25% dan ini 35%. Dan skill kedua dia punya merefresh kapal kargo dengan segera. Jadi bisa nge-refresh kapal kargo kalian dalam waktu 1 hari ya guys. Kayak Army Talendia menambah def berjarak sebesar 80% selama 10 detik ketika 10% pasukan berjarakmu mati. Memperkuat kamu ya guys selama 8 detik. Oke, familiar selanjutnya kita punya Streak dengan skill laju penyembuhan rumah sakit sebesar 25%. Jadi jika pasukanmu masuk rumah sakit dia lebih cepat lagi ya guys, sebesar 25%. Skill kedua yaitu mengurangi waktu tunggu eksekusi sebanyak 360 menit. Jadi mempercepat pemenggalan kalian ya guys. Hero kalian kalau dipenggal ketahan di musuh ya. Kayak Army Talendia menambah HP maksimal cavalry sebanyak 80% selama 10 detik ya guys, saat kava kalian mati. Oke, familiar selanjutnya Sorcerer. Laju perjalanan bala sekutu sebesar 25%. Jadi menambah percepatan laju kalian ya ke sekutu kalian, ke member kalian atau ke base atau ke fort gitu. Dan skill kedua langsung menyelesaikan transmusi dalam proses jika maksimal. Jadi menyelesaikan transmusi di darkness kalian ya, di panci kalian itu secara instan ya. Jadi yang nggak mau nunggu selesainya transmusi bisa pakai skill itu. Dan Army Talendia menambah HP maksimal berjarak sebanyak 80% ya. Oke, pack 2 selesai, kita lanjut ke pack selanjutnya. Oke, pack selanjutnya pack 2B ada 5 familiar. Di sini ada Pyrrhus,
dengan 3 skill. Skill pertama dia punya supply ekstra sebesar 20%. Jadi dia kayak Snow Beast ya, tapi lebih besar Snow Beast. Bisa mencakup semua. Ada mengurangi waktu transmusi sebesar 10%. Oh, jadi lebih mempercepat transmusi kalian ya, yang ada di panci esen, yang ada di panci-panci kalian itu. Terus skill ketiga dia menghabisi 7.500 sampai 12.000 pasukan di barak musuh. Tidak melebihi 5% dari jumlah pasukan. Jadi kalian pernah kan melihat player 1 melawan player 2 dengan santet. Nah, seperti itu. Jadi bisa disantet pakai ini, pakai Pairis. Tapi biasanya hanya tingkat terendah sih yang mati, T1 biasanya. Oke, Army Talent dia memberi 60% peningkat ke skill taktik pahlawan di awal pertempuran, menambah attack pasukan yang dihantarkan sebagai damage ke pasukan musuh selama 10 detik. Jadi Pairis itu penting ya, yang disisipkan di Infa, Archer, dan Chava familiar kalian ya, waktu menyerang musuh. Oke, selanjutnya adalah Boulder. Boulder ini batu ya, produksi batu 35%, jadi bisa dipadukan sama Tuan Magma tadi ya, yang ada di pack 1A. Nah, skill kedua ini dia memaksimalkan bar bantuan untuk konstruksi berjalan, jadi membantu mempercepat konstruksi ya. Nah, Army Talent dia menambah def cavalry sebanyak 80% selama 10 detik. Oke, selanjutnya ada Krabby Patty. Produksi biji sebesar 35%. Nah, dia bisa dipadukan sama yang tadi tuh, sama Insinyur ya. Dan skill kedua dia peningkat expire pemain 10%. Bisa menambah expire pemain ya. Oke, Army Talent dia menambah def pasukan di awal pertempuran sebanyak 15% ya. Jadi menambah def atau perkuatan ya. Selanjutnya kita punya Bonehead. Skill pertama dia punya penyimpanan anima maksimal plus 20% ya. Dan skill kedua dia punya 10 upaya kolosium. Jadi misalkan kamu nggak mau pakai gym ya buat up rank di kolosium, kamu bisa pakai skill ini ya, misal dari 25 mau ke 10 gitu ya. Oke, Army Talent dia menambah def infantry sebanyak 80% selama 10 detik ya. Oke, familiar selanjutnya kita punya Harpy. Skill pertama dia kapasitas perlindungan plus 50.000. Jadi misalkan kalian mau masukkan pasukan kalian ke goa bisa nambah 50.000 ya. Dan ini skill kedua dia memiliki VIP point acak, jadi bisa mendapatkan VIP point acak. Lalu Army Talent dia menambah HP maksimal infanteri sebanyak 80% selama 10 detik ketika 10% pasukan infanterimu mati ya. Jadi nambah HP kesehatan. Oke, di pack 2 udah selesai, sekarang pindah ke pack 3 ya. Nah, di pack 3 ini yang pertama kita punya Griffon. Nah, Griffon punya 3 skill nih. Skill yang pertama dia punya ukuran balap sekutu maksimal plus 50.000. Jadi bisa menambah ukuran balas sekutu ya, sekutu pasukan. Dan yang kedua kita mempunyai laju pelatihan plus 5%. Jadi bisa mempercepat pelatihan juga sebesar 5% ya. Nah, skill ketiga sangat unik nih. Yang paling disukai adalah dia bisa menarik kembali pasukan dalam 6 detik ya. Jadi misalkan kalian ingin jebak babon nih, kalian udah nyiapin RSS BB-an di city kalian, dan saat mereka intai kan pasti tergiur nih ya. Nah, saat mereka mau nyerang, kalian bisa menarik kembali pasukan yang pakai skill Griffon ini nih. Jadi mereka kemakan gitu. Nah, Army Talent dia menambah attack pasukan sebanyak 200% selama 10 detik ketika 10% pasukanmu telah jatuh. Nah, Griffon sama Pairis ini harus disatukan dengan Infa, Archer, dan Chava familiar kalian saat nyerang musuh, oke? Oke, familiar selanjutnya kita punya Noceros. Ada 3 skill. Yang pertama kapasitas pasukan plus 35%, dan yang kedua attack cavalry
plus 10% ya. Bisa menambah attack cavalry ya. Dan yang ketiga, dia punya menuntaskan pengumpulan untuk 5 pasukan pengumpulan acak. Jadi misalkan kalian mau cepet-cepet nambang, terus pakai skill ini ya, bisa cepat kembali gitu. Dan dia tidak punya army talent ya, di sini tidak tersedia. Oke, selanjutnya kita punya Gremlin. Nah, di Gremlin ini ada laju pembangunan plus 5%. Bisa mempercepat pembangunan ya. Nah, skill kedua dia laju pengumpulan permata. Jadi misalnya habis KVK kan ada permata tuh, bisa mempercepat ya pengumpulan permata. Terus yang skill ketiga dia memberi 1000 sampai 2000 permata ya. Bisa nambah gym nih buat kalian. Jadi recommended ya. Lumayan 1000 sampai 2000 ya. Gym gratis. Oke, army talent dia menambah attack infanteri sebanyak 100% ketika 10 pasukan infanterimu mati. Ya, jadi skill ini cocok untuk infanteri ya, buat nyerang musuh cocok sekali. Oke, next kita punya Goblin. Goblin punya 3 skill. Yang pertama laju pengumpulan plus 25%, jadi bisa kayak Yeti ya, bisa menambah laju pengumpulan. Dan yang kedua produksi emas plus 35% ya. Nah, ini bagus nih buat hyper emas, bisa menambah ya 35% ya. Dan yang ketiga raih 6M sampai 12M emas ya, bisa dapat gratis nih 6.000 sampai 12.000 emas nih ya, gratis. Oke, army talent dia menambah attack cavalry sebanyak 100% ketika 10% pasukan cavalrymu mati. Jadi ini buat familiar cavalry ya. Oke, yang selanjutnya kita punya Trickstar, punya 3 skill. Yang pertama dia menambah laju riset sebanyak 5%. Nah, yang kedua dia menambah attack berjarak sebanyak 10%. Jadi nambah attack berjarak ya. Oke, yang skill ketiga dia memberi 3 item bintang suci. Jadi kalian bisa dapat bintang suci secara gratis ya di sini. Oke, army talent menambah attack berjarak sebanyak 100% ketika 10% pasukan berjarakmu mati. Nah, seperti Gremlin, Infant, Goblin Chava, dan Trickstar Archer ya. Khusus familiar sendiri-sendiri. Oke, lanjut kita punya Magus. Magus buat match. Jadi buat match ya. Dan punya durasi peningkat stat altar. Nah, ini bisa menambah durasi lamanya. Lalu memenuhi berbantuan untuk riset. Jadi bisa buat menambah bantuan untuk riset ya. Dan dia tidak memiliki army talent di sini. Oke, selanjutnya kita punya Dukun Tikus. Tikus punya 3 skill ya. Yang pertama punya kapasitas rumah sakit plus 5%. Jadi menambah kapasitas. Dia punya attack infantry dan memperbaiki 50% HP dinding ya. Dia nggak punya army talent di sini juga, tidak tersedia army talent. Oke, pack 3 kita udah selesai. Kita lanjut ke pack selanjutnya yaitu pack 4. Nah, di sini ada 6 familiar. Yang pertama ada Mecha Trojan. Nah, Mecha Trojan ini punya 3 skill juga nih. Yang pertama dia punya HP Max Cavalry sebanyak 10%. Dan yang kedua dia punya def tentara saat amarah perang sebanyak 10%. Jadi saat amarah perang gak usah khawatir, ada ini. Dan yang ketiga punya menambah ukuran maksimal pasukan koalisi sebesar 125.000 untuk 30 menit. Jadi bisa nambah pasukan untuk base ya. Misal kalian lagi perang di base gitu. Oke, selanjutnya kita punya Grim Reaper. Ada 3 skill nih di sini. Yang pertama ada laju perjalanan dan yang kedua ada HP max berjarak ya. Oke, skill ketiga dia menghabisi 20.000 sampai 50.000 pasukan di barak musuh ya. Jadi sistemnya dia kayak Pyrrhus,
sama seperti Pairis. Bedanya Pairis ke jenjang yang lebih rendah ya, jadi T1 gitu. Kalau ini bisa ke jenjang tinggi, tier tinggi, jadi bisa T4 bahkan gitu. Oke, selanjutnya kita punya Titan Ombak. Ada 3 skill. Yang pertama HP Max Infantry plus 10%, yang kedua punya dev pasukan, dan yang ketiga merelokasi wilayah musuh setelah serangan sukses efektif selama 15 menit. Jadi misalnya kalian mau ngusir nih seseorang di samping kalian, di city kalian, nah pakai skill ini nih, tinggal kalian serang tapi aktifkan dulu skillnya, otomatis city di sebelah kalian akan terusir gitu, simple. Oke, selanjutnya kita punya Hellrider. Nah, ada 3 skill nih. Yang pertama HP Max Infantry ya. Dan skill kedua dia punya leader kabur. Jadi kayak Bunny, tapi di sini kesempatannya cuma 10%. Jadi untung-untungan, nggak seperti Bunny ya, pasti jebol, pasti berhasil keluar ya. Dan yang ketiga memberi 15.000 pasukan acak dari jenjang teratas. Jadi bisa dapat gratis pasukan nih ya. Dan dia nggak punya army talent. Oke, selanjutnya kita punya Mega Maggot. Nah, di sini dia punya 3 skill juga. Yang pertama kapasitas barak ya, dan kedua dev, dan yang ketiga mengurangi produksi sumber daya musuh. Jadi ini bisa santet ya sama, tapi ini mengurangi produksi RSS ya. Dan army talentnya memberi efek stun ke semua pahlawan musuh selama 5 detik. Nah, jadi nge-freeze tuh pasukan mereka, pahlawan mereka ya. Oke, selanjutnya ada Saberfang. Nah, ini familiar buat pecinta hunting monster nih. Ada 3 skill. Pertama laju perjalanan, dan kedua dev cavalry, dan yang ketiga menambah 15 berburu berturut-turut 1 kali dalam 15 menit. Jadi bisa menambah kekuatan ya saat memukul monster. Jadi kita lebih hemat menggunakan energi gitu kalau menggunakan skill ini. Army talentnya ketika pasukan kita 12% mati. Nah, Saberfang ini dapat melindungi 7% pasukan cavalry kita. Oke, selanjutnya kita punya Snow Beast. Ada 3 skill. Yang pertama laju perjalanan tentara untuk darkness ya, sebesar 25%. Dan yang kedua ada dev berjarak 10%. Ketiga menaikkan kapasitas supply sebesar 300% untuk 60 menit. Jadi bisa nyuplai lebih banyak lagi ya, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari biasanya. Oke. Nah, untuk army talentnya memanggil perisai yang melindungi 7% pasukan berjarakmu. Ini sama seperti Saberfang, tapi ini untuk berjarak ya. Oke, next ada Penimbun. Ada 3 skill. Yang pertama deposito maksimal. Nah, ini bagus buat F2P ya. Bisa menambah 10.000 deposito. Dan yang kedua kecepatan merge ya. Bisa mempercepat merge. Dan yang ketiga memberi 3 perhiasan acak. Bagus banget, recommended. Aku pernah dapat jewel gold loh di sini. Wow. Nah, army talentnya memanggil perisai 7% pasukan infanteri, sama seperti Snow Beast dan Saberfang ya, tapi ini untuk infanteri. Nah, yang terakhir adalah Hoi Hop. Dia adalah familiar berbayar ya. Dia memiliki 3 skill. Yang pertama adalah dev berjarak, dan kedua adalah HP maksimal pasukan, dan yang ketiga adalah leader kabur ya. Ini bisa banget leader kabur daripada Hellrider ya. Tapi buat mengaktifkan skill ini kita harus membeli pack ya, pack bunny yang mahal pastinya untuk membeli ini. Untuk army talentnya memberi 150% damage tiap 4 detik hingga 5 kali ke salah satu kawanan pasukan terbesar musuh ya. Nah, bunny ini adalah salah satu familiar yang disukai oleh beberapa kapten rally, karena dengan mengaktifkan skill ini dan membeli pack bunny, mereka hero yang nyangkut akan terbebaskan gitu. Oke, di sini aku bakal ngasih tahu sedikit tentang penempatannya dan skill support dan permanen ya. Dan di sini
ada beberapa skill support yang harus digunakan. Nih beberapa skillnya. Dan ada beberapa familiar juga yang tidak masuk di dalam sini. Dan dia masuk di permanen ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ada Java. Familiar Java terdiri dari 2 familiar attack yaitu Griffon dan Pyrrhis, dan 1 familiar tipe, tiap tipe ya. Kalau Java berarti kita pakai Java, familiar Java, 1 familiar stun dan 1 familiar perisai ya. Nah, seperti ini ya. Dan sebenarnya masih ada beberapa familiar P2P, familiar berbayar, tapi karena saya belum memiliki juga ya. Jadi saya punya familiar F2P. Oke, dan selanjutnya kita ke range. Oke, di range sama harus ada Griffon dan Pyrrhis ya, 2 attack, 2 familiar attack, 1 familiar tipe yaitu Trickstar ya, familiar berjarak, 1 familiar stun dan 1 familiar perisai ya. Oke, selanjutnya Inva juga sama, masih dengan Griffon dan Pyrrhis ya, 2 familiar attack, 1 familiar tipe yaitu Inva, dan 1 stun juga 1 familiar pelindung atau perisai. Oke, itu tadi sedikit tutorial tentang penempatannya, dan di sini aku mau ngebahas tentang familiar P2P atau familiar cash ya. Ada Hoihop, ada Blackwing, Ratu Lebah, Bon Appetit, Gargantua, dan juga Foswing ya. Mereka adalah familiar case. Yang untuk mengaktifkan mereka harus membeli pack dulu. Beda dengan familiar F2P yang tadi saya bahas sebelumnya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, Hoihop sudah saya bahas ya. Kita ke familiar selanjutnya, ada Blackwing. Nah, Blackwing punya 3 skill nih. Yang pertama attack pasukan, dan yang kedua dia punya HP tentara saat amarah perang ya. Skill ketiga dia pasukan penyerbumu dengan otomatis akan menghabisi. Jadi kalau misalnya kamu nyerang musuh, dia nggak akan masuk rumah sakit guys, langsung mati gitu aja. Oke, army talent dia memberi 600 damage. Wow, 600 damage, bayangin guys, 600 damage attack berjarakmu. Ini ngeri sih ya. Oke, selanjutnya kita punya Ratu Lebah. Dia punya 3 skill ya. Yang pertama dia ada HP Max Cavalry, skill kedua ada attack berjarak, dan skill ketiga dia santet ya, bisa menghabisi 10.000 pasukan di barak. Jadi tiap menit dia bisa menghabisi 10.000 yang masuk ke rumah sakit ya guys. Army talent dia, jika kita beradu dan pasukan kita mati 8%, maka akan dibalas ke salah satu pasukan musuh sebanyak 150% dikali 5. Wow ya. Oke, selanjutnya Bon Appetit, dia punya 3 skill. Yang pertama attack infantry, dan yang kedua punya pasukan koalisi attack, dan yang ketiga santet ya, santet buat RSS sebanyak 7% sampai 15% ya. Army talent dia memberi 600 damage. Wow, 600 damage buat pasukan terbesar musuh ketika 4% pasukan infanterimu mati. Wow banget ya. Oke, next ada Gargantua. Dia buat dev cavalry, attack cavalry, dan memperpanjang durasi misi festival. Jadi bisa memperpanjang durasi ya, misalkan kalian wah udah mau gagal nih, nah bisa pakai skill ini ya buat memperpanjang waktunya. Oke, army talent dia sama seperti Bon Appetit dan Blackwing ya, memberi efek 600 damage. Oke, selanjutnya kita punya Foswing. Dia punya 3 skill. Yang pertama dev infantry, attack pasukan, dan skill ketiga yaitu menambah waktu perjalanan musuh sebesar 300%. Oh, selama 60 menit ya.
Oke, army talent dia memberi 150% damage setiap 4 detik. Oh, ini sama seperti Queen Bee ya guys. Oke, itu saja penjelasan dari aku. Happy gaming, jangan lupa subscribe ya. Dah.